Selamat pagi Romo, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah ketiga, disiarkan melalui channel YouTube dan live streaming dari Gereja Stasi Santo Agustinus Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Letkolsus Yos Bintoro PR. Mari kita awali perayaan syukur ini dengan lagu pembukaan Kristus Bangkit dari Puji Syukur nomor 524. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di seluruh Indonesia, teristimewa umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri di seluruh pelosok tanah air. Selamat pagi. Dan juga para prajurit TNI dan Polri di garda terdepan kesatuan dan persatuan NKRI kita. Salam patriotik dan tetap Katolik. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam perayaan Ekaristi di rumah masing-masing, di tempat Anda masing-masing, dan juga di gereja Stasi Agustinus Halim Perdana Kusuma ini untuk bersama-sama menghidupi dan merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Kita diajak pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini menghidupi menjadi pengikut Yesus Kristus secara totalitas. Kita diajak untuk mengimaninya, bukan sekedar hanya juga mendapatkan pengajaran-pengajaran rohani. Dan kita percaya sebagaimana pengalaman dua murid Yesus dalam perjalanan di Emmaus mengalami perjumpaan yang begitu mengesan bersama dengan Yesus. Dan demikian pula kita yang pada saat sekarang ini di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita berdoa bersama di dalam keprihatinan gereja yang tidak bisa kita lakukan dalam kebersamaan umat di tengah gereja kita masing-masing. Tapi paling tidak kita diajak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan rohani kita pada hari Minggu ini, dengan mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama di tempat kita masing-masing untuk memohon belas kasih Tuhan, menanggapi sekaligus juga bagaimana kita bersama-sama meminta dan juga berjuang untuk menghadapi COVID-19 sebagai pandemi dunia dan bangsa kita Indonesia. Terutama juga kita akan berdoa bagi kesatuan persatuan Republik Indonesia kita untuk kesejahteraan umat menuju damai sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita sebagai tujuan dari negara kita ini. Maka bersama-sama dengan Pusat Pastoral TNI dan Polri yang sekarang berkedudukan di
Halim Perdana Kusuma ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih untuk merayakan perayaan Ekaristi ini, memasukinya dengan membuka hati terlebih dahulu, mengakui segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita, agar semakin pantas kita hidup dalam hadirat Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Sorgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau perbaharui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena Engkau telah angkat anak-Mu menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Juga di dalam masa kami melintasi perjuangan melawan pandemi COVID-19 dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus.
Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang bulu, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada akhir zaman karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia pun menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman-teman mereka. Kata mereka kepada para murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hemat saya, pada situasi pandemi COVID-19 dan pada saat PSBB, suasana masyarakat itu mulai berubah dari yang normal menjadi yang abnormal. Tapi yang abnormal pun akan menjadi normal, karena orang akan membiasakan hidup dalam situasi baru di mana orang harus menjaga distansi. Orang tidak bisa berdoa di gereja sebagaimana pada umumnya, di rumah-rumah ibadat dimanapun di seluruh dunia, baik umat Katolik maupun umat beragama lain. Dalam situasi macam ini kita memang banyak tinggal di rumah. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang tadinya perutnya langsing, perutnya menjadi gemuk buncit karena kebanyakan makan tidur. Tetapi ada pengalaman yang mencuri perhatian saya ketika saya buka video YouTube kisah mengenai keluarga Natsua Shihab, seorang presenter yang terkenal, seorang juga host yang terkenal. Keponakannya itu di-shoot. Keponakannya Natsua, Mbak Nana ini masih berusia ya sekitar 7 tahun. Kira-kira kelas 1, kelas 2 sekolah dasar. Dan ia harus menggunakan laptop ibunya
untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah. Ada guru, ada teman-temannya, itu melalui Zoom aplikasinya. Yang menarik saya dan mencuri perhatianku, ketika mereka semua mau menyelesaikan kegiatan untuk tatap muka lewat laptop, anak ini mulai menangis. Keponakannya Mbak Nana ini mulai menangis. Karena apa? Anak ini dan kita semua sebetulnya membutuhkan teman, membutuhkan orang-orang yang dekat, yang membuat kita merasa aman, membuat kita merasa dimuliakan, membuat kita merasa punya satu kesatuan dalam kemanusiaan. Itulah kenapa sebetulnya ada blessing in disguise. Kalaupun kita pada saat sekarang ini terlepas dari komunitas-komunitas kita harian, pekerjaan-pekerjaan, sekolah, kegiatan di masyarakat, sekarang pada kumpul di tengah keluarga. Blessingnya adalah orang tua, anak semakin akrab. Mereka mengalami yang disebut perjumpaan. Dan hari ini teks Ekaristi kita dalam Injil Lukas menegaskan bahwa orang membutuhkan teman. Dan inilah yang direpresentasikan oleh perjalanan dua murid ke Emmaus dari Yerusalem. Mereka memperbincangkan sebagai seorang sahabat situasi yang baru saja terjadi. Tetapi lambat laun pikiran mereka itu makin lama makin surut, makin gontai. Karena apa? Mereka tadinya memiliki harapan akan Yesus Kristus sebagai Mesias, tetapi harapan itu menjadi sirna. Dan ketika itu lalu mereka berhadapan dengan Yesus, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perjumpaan itu memang penting, tetapi ada perjumpaan lain yang lebih penting, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Dan sesungguhnya di masing-masing keluarga yang sekarang itu semakin dekat satu sama lain, kita semakin bisa menemukan kehadiran Tuhan di tengah keluarga. Dan itu menjadi sebuah blessing. Mari kita belajar dari pengalaman para murid yang menjumpai Yesus. Beriman pada Kristus itu berarti memiliki kemauan untuk belajar dari sejarah keselamatan dengan benar. Itulah kenapa alasannya Yesus hadir di tengah-tengah mereka menjelaskan isi kitab suci mengenai sejarah keselamatan umat Allah sejak Abraham atau penciptaan, dan kemudian pada karya keselamatan Tuhan lewat Abraham, dan seluruh sejarah keselamatan Allah lewat bangsa Israel. Pendek kata, Yesus mau mengajarkan kepada kedua muridnya belajar dari sejarah keselamatan dengan benar. Itu artinya kita membutuhkan pengalaman iman sesuai dengan akal sehat. Iman membutuhkan akal sehat, itu yang juga dikatakan oleh Santo Anselmus, fides quaerens intellectum. Iman membutuhkan akal budi untuk mampu memahami dengan benar apa yang diwartakan dan disabdakan Allah lewat para nabi, teristimewa dalam diri Yesus Sang Putra Allah. Cukup? Ternyata belum. Yang kedua, kita bisa melihat kenapa saya mengatakan belum, karena ketika Yesus menjelaskan, mereka itu tidak mengerti. Sampai-sampai Yesus mengatakan betapa lamban hatimu, lamban bahkan bodoh. Sehingga apa yang lalu diperlukan sesudah orang itu secara akal sehat menanggapi panggilan Allah, pada akhirnya orang masih juga membutuhkan pengalaman iman, yaitu perjumpaan yang intim dengan Sang Yesus.
Dan perjumpaan intim dengan Yesus itu ditemukan di mana Yesus memecah-mecahkan roti. Dan pada saat itu mereka menjumpai Yesus. Ini peristiwa dari Injil Lukas. Pertanyaannya bagi kita untuk zaman sekarang dalam situasi pandemi COVID-19, bagaimana kita bisa melihat pengalaman Yesus bukan hanya sebagai ajaran, tetapi juga sebagai penghayatan iman. Paling tidak, mengalami perjumpaan sebagaimana kehadiran dan keikhlasan itu adalah inti cinta. Ini yang mengatakan bukan Romo Yos, saya, tetapi seorang filsuf terkenal dari Prancis bernama Gabriel Marcel. Dia merumuskan kata-kata yang indah. Hadir dan ikhlas adalah inti cinta. Jadi manakala orang itu hadir sebagaimana perjumpaan Yesus bersama para murid, kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, itu menghadirkan kecintaan karena ada keikhlasan dan nampak kehadirannya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh orang zaman sekarang. Maka perjumpaan adalah pengalaman yang menjadi pintu masuk orang mengalami iman. Maka tidak sulit kalau kita mengatakan bagaimana kita berjumpa dengan Yesus dalam situasi COVID-19 ini. Paling tidak kita bisa menemukan 3 hal dalam situasi sekarang ini. Menjumpai Yesus Kristus sebagaimana Santa Teresa dari Kalkuta, India, ketika ditanya, kenapa Ibu Teresa itu mau membantu orang-orang yang sudah dianggap sampah oleh masyarakat? Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, I found Christ behind them. Saya menemukan Tuhan Yesus di balik orang-orang yang saya alami. Maka kesetiaan dan ketaatan adalah wujud iman yang sejati. Kalau saat ini kita juga bisa melihat ada banyak pejuang-pejuang kemanusiaan yang dengan ikhlas hadir, rela menjadi susah karena tidak bisa ketemu sama keluarga, harus mengalami bersama-sama dengan orang-orang yang menderita COVID-19, disterilkan, dikhususkan. Dan jangan-jangan para perawat dan tenaga medis ini bisa terjangkit dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Mereka mempertaruhkan nyawa sebagaimana Yesus juga mempertaruhkan nyawa. Panggilan untuk berbagi, panggilan untuk menderita demi kebahagiaan sesama. Dan ini sebetulnya dimanapun orang yang mau dikatakan memuliakan diri dan memuliakan orang lain adalah orang yang siap pertama-tama untuk kerja keras, untuk menderita, untuk siap susah. Maka mari kita belajar bersama dengan Yesus Kristus yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita? Bagaimana kita juga bisa melihat pertama-tama orang-orang yang membawa damai. Sebagai seorang tentara, prajurit dalam kesatuan, diikut sertakan di dalam pasukan misi pemeliharaan perdamaian. Ada banyak pertanyaan kepada saya pada saat orang-orang berjumpa dengan saya. Romo, tentara kan sekarang tugasnya untuk berperang. Memang. Tetapi pada saat sekarang faktanya operasi militer untuk perang hanya 6. Sedangkan operasi militer selain perang untuk bencana alam, untuk menjaga perdamaian, untuk membantu bantuan kepada ketertiban, itu jumlahnya 14 operasi. Artinya bahwa tentara sekarang ini diajak untuk selalu menciptakan damai. Maka nanti kita juga berdoa, dan intensi perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa untuk para tentara yang ada di garis depan, yang ada di perbatasan,
yang dikirim ke daerah-daerah misi perdamaian di Libanon, di Kongo, di beberapa tempat yang lain yang masih ada pertikaian sebagai pasukan penjaga perdamaian. Inilah sebetulnya saksi iman. Inilah sebetulnya tanda wujud orang yang beriman, yang dihayati untuk menjadi pembawa damai. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghidupi kekuatan Kristus. Yesus memberikan teladan, maka kita juga diajak untuk menjadi teladan. Teladan menjadi contoh untuk hidup baik, untuk hidup sesuai dengan pemuliaan manusia dan belas kasih kepada sesama. Maka tema dari kegiatan gereja selalu dan diupayakan menjadi teladan untuk berbela rasa, compassion dengan orang lain. Dan ini menjadi sebuah teladan. Mulai dari mana? Keluarga sebagai unsur inti. Kalau keluarga itu menghidupi saling berbagi, saling peduli, disinilah sebetulnya terjadi teladan dan menjadi berkat untuk kekuatan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah sebagaimana Yesus memberikan harapan nyata, bukan hanya sekedar janji-janji palsu, tetapi harapan nyata. Tidak sulit bagi tentara maupun kepolisian Republik Indonesia. Ada banyak pejuang-pejuang kemanusiaan, polisi yang berjuang untuk menguburkan jenazah orang yang tidak mau mendekati jenazah COVID-19. Itu terjadi di Gorontalo. Dia dengan ikhlas hadir untuk menguburkan jenazah manusia yang meninggal karena penyakit COVID-19. Kalau kita juga mau melihat pejuang-pejuang umat Katolik, katakanlah yang angkatan laut, tadi kita juga melihat dari teks untuk doa-doa, Marsikal pertama Didong mendoakan, mewujudkan intensi agar pasukannya sebagai gugus tempur laut itu bisa mendapatkan berkat dalam menunaikan tugas. Saya jadi teringat pada Yosafat Sudarso, Komodor Katolik yang menjadi pejuang pahlawan nasional gugur di Laut Arafuru. Ia mengobarkan semangat perjuangan pantang menyerah untuk merebut Irian Barat, untuk melengkapi dan menyempurnakan kesatuan dan persatuan bangsa, berkat bagi tanah air sekaligus bagi kemanusiaan bangsa dan negara Indonesia. Jadi yang ketiga, memberi harapan nyata itu juga dilakukan oleh tentara dan kepolisian kita. Dan ini juga kita berdoa agar para polisi dan para tentara TNI kita melakukan hal yang sejalan dengan perwujudan iman yang hari ini kita hidupi. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, pertama-tama manusia butuh sapaan, teman. Sebagaimana juga video streaming ini, perayaan Ekaristi streaming ini mau menghadirkan Yesus Kristus lewat media sosial bagi umat yang mengikutinya, termasuk TNI dan Polri yang bertugas di daerah masing-masing, bahkan di perbatasan, di daerah rawan konflik, untuk tetap mengalami sapaan dari Tuhan. Karena kehadiran dan sapaan serta keikhlasan merupakan inti cinta. Yang kedua, mari kita berdoa serta berpengharapan akan Yesus yang bangkit menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kekuatan iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dalam syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus puteranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di sorga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar senantiasa dikobarkan semangatnya oleh Kristus yang bangkit dan setia dalam mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Kobarkanlah hati kami, ya Tuhan. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin masyarakat agar setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan tegas, berani, adil, jujur, dan bijaksana, terutama dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Marilah kita berdoa. Kobarkanlah hati kami, ya Tuhan. Ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dalam kemuliaan Kristus. Semoga mereka mengalami kedamaian dan kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita berdoa. Kobarkanlah hati kami, ya Tuhan. Wujud Gereja Universal. Semoga saudara-saudari kita yang menderita karena kecanduan dan penyakit infektif dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan. Marilah kita berdoa. Kobarkanlah hati kami, ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, khususnya Keuskupan TNI Polri. Bagi para prajurit TNI Polri yang bertugas di garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, dalam upaya penyembuhan pasien yang terinfeksi virus COVID-19, dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam tugas pengamanan wilayah kedaulatan di wilayah terluar, dan dalam tugas perdamaian internasional. Semoga mereka diberikan kekuatan fisik dan mental, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Marilah kita berdoa. Kobarkanlah hati kami, ya Tuhan. Sebagaimana intensi-intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, juga ditambah juga bagi intensi mendoakan 7 bulan kehamilan Laras, putri dari Marsikal Muda Purnawirawan Ken Darmastono di Yogyakarta, agar senantiasa mendapatkan juga keselamatan dan kebahagiaan akan boleh diterima keluarga itu. Untuk seluruh doa-doa yang juga dikumpulkan di dalam intensi perayaan Ekaristi ini, kami mohon, kobarkanlah hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa di sorga, pandanglah umat-Mu dan dengarkanlah harapan dari semua orang yang berkehendak baik demi Kristus, Tuhan dan harapan kami. Amin. Persembahanmu
Berdoalah saudari-saudaraku sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu pantas diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang kudus, terimalah persembahan gerejamu yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan perantaraan Yesus Kristus junjungan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus yang kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, satu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan sorga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Bersama segenap penghuni sorga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di sorga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di sorga. Sungguh kuduslah Engkau Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat separoki sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada malam sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu Bapa, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu Bapa, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Buat-Mu kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami, Uskup Umat Katolik di lingkungan TNI Polri, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Pengutus Emeritus Julius Kardinal Darmo Atmojo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam pangkuan dan cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, pelindung keluarga kudus dari Nazaret, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Juga teristimewa Santo Yohanes Capestrano, pelindung pastor-pastor militer seluruh dunia. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan rukun dan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, Engkau mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dan penuh cinta dengan ikhlas kepada dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, yang gontai perjalanannya karena mereka sangat terpukul oleh kejadian di Yerusalem mengenai peristiwa tersalibnya Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami juga merasakan suasana yang tidak menentu karena
peristiwa pandemi COVID-19. Namun kami ingin memiliki asa dalam iman dan pengharapan kami. Maka Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Damai Kristus bagi seluruh umat yang ada di Indonesia yang mengikuti streaming ini. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut senantiasa membawa kita semua di dalam kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, silakan Bapak Ibu berdoa dalam batin komuni yang akan Bapak Ibu terima secara batin pada kesempatan ini.
Marilah kita berdoa sesudah komuni lewat doa kepada Bunda Maria, Bunda Gereja. Untuk bersama-sama dalam doa ini kita memohon belas kasih Tuhan agar kita boleh melewati masa-masa sulit kita, masa pandemi COVID-19 ini dengan pengharapan akan kebesaran dan berkat dari Tuhan. Oh Maria, Engkau selalu bersinar di dalam perjalanan kami sebagai tanda keselamatan dan harapan. Kami mempercayakan diri kami kepadamu, khususnya bagi kesehatan orang sakit pada kayu salib dan bersatu dengan rasa sakit Yesus untuk menjaga iman kami tetap teguh. Engkau sang keselamatan bagi orang-orang Romawi, mengetahui apa yang kami butuhkan, dan kami percaya bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan kami, sehingga seperti di Kana, Galilea, sukacita dan kemuliaan dapat kembali setelah masa pencobaan ini. Tolonglah Bunda kami, Bunda Cinta Ilahi, untuk menghibur kami atas kehendak Bapa dan melakukan apa yang Yesus katakan kepada kami. Dia yang menanggung penderitaan kami atas dirinya sendiri dengan kesedihan kami untuk membawa kembali melalui salib kepada sukacita kebangkitan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Engkau yang terkandung dengan suci dan tak bernodaya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang suci dan terkandung dengan mulia ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang terkandung dengan suci dan tak bernodaya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Moga-moga juga jiwa-jiwa orang beriman senantiasa beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan memperbaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga mau mengucapkan terima kasih atas para pelayan liturgi kita. Putra altarnya tidak ada, tetapi ada organis, ada pemazmur, ada lektor, lektris. Terima kasih atas pelayanannya. Juga beberapa umat yang hadir untuk bisa mengangkat nyanyian dan lagu-lagu. Terima kasih. Dan teristimewa para kru dari video streaming ini yang telah membantu terlaksananya perayaan Ekaristi pada pagi hari ini secara perdana di Gereja Santo Agustinus Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga berkat banyak orang semakin mendapatkan berkah karena perayaan dan pelayanan yang Bapak Ibu juga laksanakan pada hari ini di tempat ini. Mengakhiri perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian di dalam mewartakan kasih sukacita damai sejahtera
senantiasa dibimbing dan dilindungi dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.